Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keberkahan dan segala kebaikan dilimpahkan untuk kita semua. Amin. Melanjutkan perjalanan wisata religi yang saya lakukan beberapa hari yang lalu berbarengan dengan kunjungan ke situs kayu Jelamprang. Nama Wonobodro mungkin tidak terdengar asing di telinga masyarakat muslim di tanah Jawa. Bagi para peziarah, Wonobodro tentu menjadi tujuan wajib karena terdapat makam ulama terkemuka, yakni Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Maktum As-Samarkandi atau biasa dikenal dengan Syekh Maulana Maghribi. Makam Syekh Maulana Maghribi berada di Bukit Wonobodro, perbukitan yang tidak begitu tinggi di Desa Wonobodro, Kecamatan Belatu, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Banyak yang menyebut kawasan ini sebagai Kampung Wali karena ulama penyebar Islam ini berusia cukup tua sebelum hadirnya Wali Songo di tanah Jawa. Selain di Wonobodro, makam Syekh Maulana Maghribi memang diyakini ada di daerah lain, seperti di Gresik, Pemalang, dan Yogyakarta. Di Wonobodro, komplek makam Syekh Maulana Maghribi masih asri dan terjaga kealamiannya. Selain Syekh Maghribi, juga terdapat makam Ki Ageng Wonobodro atau Ki Ageng Pekalongan, tokoh pendiri kota Pekalongan, Syekh Jambu Karang, dan Syekh Fakir Sugih, serta beberapa makam pengikut Syekh Maulana Maghribi. Lokasi makam dengan pusat kota Batang terbilang cukup jauh ya teman-teman, yakni sekitar 27 km ke arah selatan. Namun, situs makam ini terbilang ramai pengunjung, baik dari Jawa maupun dari luar Jawa. Wonobodro bahkan lama masyhur sebagai wisata religi paling legendaris di Jawa Tengah. Karisma Syekh Maulana Maghribi dikenang oleh seluruh masyarakat Islam di pantai utara. Beliau pula yang merupakan tokoh pendiri pesantren pertama di tanah Jawa, putra dari ulama Persia Maulana Jumadil Kubro. Ia datang ke tanah Jawa dari negeri Kamboja sekitar tahun 1400-an. Masyarakat Islam pesisir meyakini bahwa berdoa di makam Syekh Maulana Maghribi kemungkinan besar keinginannya akan terkabul. Tidak hanya masyarakat biasa, sejumlah pejabat kerap berziarah ke tempat ini. Banyak pemimpin Jawa Tengah yang berkunjung, bahkan saat pencalonan presiden kemarin, ada salah satu calon yang sengaja datang ke sini. Katanya ingin mendapatkan ilham dari Syekh Maulana Maghribi. Tidak hanya magnet makam, di Bukit Wonobodro juga terdapat sebuah pancuran yang diyakini sebagai petilasan tempat mengambil wudhu Syekh Maulana Maghribi. Banyak peziarah yang mengambilnya untuk dibawa pulang, konon dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Tidak jauh dari situs makam ada juga sebuah pohon besar berdiameter 8 meter. Masyarakat setempat menyebutnya pohon jelamprang karena memiliki penampakan urat-urat kayu yang sudah tua dan garis-garis amat menonjol. Pohon jelamprang sekarang sudah tumbang dan sudah rebah. Akar dan batang tuanya seperti tidak sanggup lagi untuk menahan hempasan angin. Menurut cerita, pohon jelamprang ini semula adalah tongkat kayu Syekh Maulana Maghribi yang ditancapkan ke tanah sebelum sholat. Namun, karena terlalu lama ditinggalkan beribadah, tongkat kayu ini bersemi dan tumbuh menjadi pohon. Bisa jadi cerita itu menunjukkan lamanya beliau tinggal di tempat ini. Keberadaan pohon jelamprang Wonobodro dikaitkan dengan sosok Syekh Maulana Maghribi, ulama penyebar agama Islam pertama di Jawa yang disebut Sunan Gresik itu wafat pada 1419 Masehi
Sehingga cerita itu benar, maka pohon ini sudah berusia 600 tahun. Meski sudah tumbang, namun penampakan pohon jelamprang Wonobodro masih tetap mengesankan. Itulah perjalanan wisata religi saya ya teman-teman. Semoga kita semua mendapatkan keberkahannya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.